Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan nomor NIM 2020 010036 kelas PAI 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah strategi metodologi yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan video mata kuliah strategi dan metodologi dengan tema materi dan pembelajaran PAI. Di sini pembahasan di sini adalah strategi dan pembelajaran PAI. Pengertian strategi adalah pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan untuk mencapai tujuan, strategi disusun untuk tujuan tertentu. Prinsip strategi pembelajaran. Prinsip dapat juga diartikan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar yang dicapai pendidikan agama Islam dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa itu sendiri dan faktor yang datang dari luar siswa, dan itu sangat besar sekali pengaruhnya, yaitu faktor lingkungan. Faktor yang ada pada diri siswa adalah kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Manfaat, tujuan dan manfaat pembelajaran PAI. 1. Agar para mahasiswa memahami teori belajar dan pembelajaran yang mendasari perencanaan pembelajaran. 2. Agar mahasiswa memahami konsep perencanaan pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap kurikulum, penyusunan dan pengembangan silabus dan sistem penilaian dan sebagainya. 3. Agar para mahasiswa mampu menyusun rencana pembelajaran, khususnya rencana pembelajaran PAI. Ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur peserta didik. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. B. Prinsip-prinsip asas PAI tertuang dalam 3 kerangka asas Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Data pelajaran PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran itu dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan diberikannya mata pelajaran PAI adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tujuan selanjutnya yaitu A. Menguasai isi materi. Sebagai seorang guru, biasanya dituntut tidak hanya untuk bisa menyampaikan materi based on text saja, tetapi juga diharapkan agar mengerti dan menguasai materi yang akan diajarkan di luar kepala. Bila bahasa yang digunakan terlalu textbook, para siswa dan siswi akan menilai bahwa kurangnya persiapan dalam mengajar materi hari ini. B. Sampaikan secara sistematis. Salah satu faktor penyebab kurang pahamnya murid terhadap materi yang disampaikan adalah karena tidak sistematisnya bahan ajar yang diberikan. Contohnya,
Saat guru menyampaikan materi mengenai kata majemuk, tanpa sadar ada beberapa guru yang beralih keluar topik materi. C. Menguasai karakteristik murid. Ada baiknya seorang guru juga dapat mengetahui berbagai karakteristik murid-muridnya. Walaupun termasuk dalam bidang disiplin ilmu psikologi pendidikan, akan tetapi dengan memahami kondisi kejiwaan, sifat dan karakter murid, seorang guru akan bisa membuat keputusan yang tepat dalam melibatkan murid untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga berguna untuk menghilangkan kebosanan dan rasa ngantuk para pelajar untuk menyuguhkan sesuatu yang berbeda ataupun intermezzo lainnya. D. Menjadikan diri sebagai panutan yang baik. Para murid yang masih sekolah masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga mereka akan mencoba mencari siapa tokoh favoritnya dan berniat untuk menduplikasikan apa yang dilihat terhadap diri sendiri. Bila mereka mencontohkan orang yang salah, sudah tentu hasilnya akan buruk. C. Pembelajaran PAI Kurikulum 2013. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam. Dan budi pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. D. Pembelajaran PAI dalam era 4.0. Secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Bahkan pada rancangan industrial Internet of Things, level industri ini menciptakan sistem manufaktur di mana mesin di pabrik dilengkapi dengan konektivitas nirkabel dan sensor untuk memantau dan memanipulasikan seluruh proses produksi. Bahkan pembuatan keputusan secara otomatis juga bisa dilakukan langsung oleh mesin-mesin tersebut. E. Konsekuensi era milenial atau era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Jauh sebelum terjadinya revolusi industri, kita mengenal istilah pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad ke-17 sampai awal abad ke-18, revolusi industri dimulai dengan kemunculan revolusi industri 1.0. atau mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Kemudian revolusi industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad 18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil, dan revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960, ledaknya informasi digital, komputer, dan smartphone. Kesimpulan dari materi di atas yaitu strategi dan metodologi pembelajaran PAI merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru atau dosen dalam membimbing dan mengajari peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak sekali macam strategi dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun guru atau dosen harus bisa menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik untuk menerima materi dan memahami materi. Selain itu, guru dan dosen juga harus pintar memikirkan faktor dan akibat dari penerapan metode yang digunakan. Apakah nantinya metode tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta didik atau sebaliknya? Revolusi industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad 18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil, dan revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960 atau ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone. Bidang pendidikan khusus pembelajaran PAI sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0.
yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.